Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita di pertemuan ke-11 dalam membahas Kitab Tauhid karya Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita di bab, alhamdulillah, hari ini tafsir At-Tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Bab penjelasan Tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Kita sudah tahu artinya, alhamdulillah, di bab sebelumnya, bahwa makna daripada la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Sekarang belum menyebutkan bab ini penjelasan prakteknya. Iya, praktek daripada makna la ilaha illallah yang benar. Apa hakikat dari la ilaha illallah setelah kita bersyahadat, setelah kita mengucapkannya, maka bagaimana wujud praktek amalan kita terkait dengan kalimat ini. Beliau menyebutkan 3-4 ayat untuk menjelaskan la ilaha illallah, dan setelah itu beliau menyebutkan 1 hadis. 4 ayat, 1 hadis untuk menafsirkan la ilaha illallah. Kata beliau, wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah inna adaba rabbika kana mahdura. Ini tafsir dari makna la ilaha illallah dengan ayat 57 dalam surat Al-Isra. Ulaika, mereka itu, alladzina yad'un, yang berdoa, menyeru, yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka mengharap kepada Rabb mereka al-wasilah, pengantar, amalan. Ayyuhum aqrabu wa ayyuhum aqrab. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Wa yarjuna rahmatah, dan mereka mengharap rahmat Allah. Wa yakhafuna adabah, dan takut akan adabnya Allah. Inna adaba rabbika kana mahdura. Sungguh adab dari Rabbmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Ayat ini beliau sebutkan kepada kita untuk menjelaskan makna la ilaha illallah. Hanya saja sebenarnya ayat ini kalau dengan langsung potongan ayat ke-57 ini, kadang kita tidak paham. Yaitu kan di sini cuma pernyataannya, mereka itu berdoa, mengharapkan kepada Rabb-nya kedekatan dengan amalan mereka. Mengharap rahmat Allah, takut adab Allah.
Ini siapa yang diceritakan ini? Ulaika, siapa mereka ini? Siapa mereka ini? Sebenarnya untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus membaca ayat sebelumnya. 56. Ayat 56. Ini kan 57. Di surat Al-Isra, kita butuh ayat di 56. Yaitu firman Allah, "Qul ud'ul ladzina za'amtum min duni fala yamlikuna kashfad durri 'ankum wala tahwila." Baru datang ayat tadi. Katakan wahai Muhammad, panggil orang-orang yang kalian sangka Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kashfad dur, tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk menolak bahaya angkum dari kalian. Wala tahwila, tidak pula bisa merubahnya. Tidak pula bisa merubahnya. Baru datang ayat tadi. Ternyata ini bercerita tentang orang menyembah selain Allah. Bukan orang-orang yang beriman diceritakan ini. Orang yang menyembah selain Allah. Allah tantang mereka. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, panggil yang kalian sangka Tuhan selain Allah. Mereka tidak akan mampu mengangkat doror. Mengangkat. Bahkan tidak mampu untuk menggesernya. Kalau ada doror yang akan menimpa seorang, tidak ada selain Allah yang bisa menggesernya. Apalagi menghilangkan. Setelah itu baru ayat tadi. Ulaikal ladzina yad'un. Mereka itu yang menyeru. Tadi yang menyeru selain Allah. Yang mereka seru itu siapa? Ya bataguna ila rabbihimul wasila. Yang mereka berdoa kepadanya. Mengharap juga kedekatan kepada Rabb-nya. Kata para ulama, siapa di sini yang mereka seru selain Allah tadi? Yang juga mengharap kedekatan kepada Allah seperti mereka. Kata para ulama, yakni Ibn Abbas. Yakni al-malaikah wa Uzairon. Maksudnya malaikat dan Uzair. Kan di sana orang musyrikin menyembah malaikat. Karena mereka menyangka malaikat anak perempuannya Allah. Orang Yahudi menyembah Uzair dengan anggapan Uzair anak Tuhan. Bahkan kita tambah saja lagi. Orang Nasoro menyembah Isa dan ibunya. Kenapa mereka menyembah Isa? Mereka anggap itu anak Tuhan. Itu mereka yang kalian seru selain Allah. Itu ya bataguna ila rabbihimul wasilah. Mengharap juga kedekatan kepada Allah. Sama-sama. Sama-sama. Iya. Wa yarjuna rahmatah. Mereka juga mengharap rahmat Allah. Kalian kenapa menyeru selain Allah? Kan mengharap rahmat. Mengharap kebaikan. Yang kalian seru juga itu butuh rahmat. Kenapa kamu seru? Wa yakhafuna adaba. Mereka juga takut adab Allah. Itu yang kalian sembah selain Allah. Takut juga itu disiksa. Takut juga itu disiksa. Dari situ baru kita langsung hubungkan. Apa hubungan ayat ini dengan makna la ilaha illallah? Ini dia. Apa hubungan ayat ini dengan makna la ilaha illallah dengan tafsir daripada la ilaha illallah? Iya. Syekh Shalih Al-Fauzan beliau berkata, hubungan ayat ini dengan makna la ilaha illallah, kata beliau, hadhil ayatul ula fil bab. Ini ayat pertama di bab ini yang beliau sebutkan. Tadullu ala anna min ma'na la ilaha illallah. Bahwasanya di antara tafsir makna la ilaha illallah. Ayusrafad du'a wa taqarrubal ibadah lillah. Yaitu kita arahkan doanya kita. Kita arahkan
pendekatan kita, peribadatan kita, dan ibadah kita kepada Allah. La tusrafu li ahadin min khalqihi. Tidak boleh kita arahkan ibadahnya kita kepada seorang pun dari makhluk Allah. Karena mereka itu sama dengan kita. Bihujjatin annahu wasitatun bainal abdi wa bainar rabbi. Dengan dalil bahwa dia kan perantara kita dengan Allah. Tidak. Itu membatalkan makna la ilaha illallah. La ilaha illallah itu langsung kita berdoa kepadanya. Tidak pakai perantara. Kita mungkin terang sekali sebenarnya. Ada ayat yang lebih terang. Masalah doa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah sendiri yang bilang begitu. Rob kalian berkata. Nabi yang bilang begitu, sampaikan. Rob kalian berkata, Quran. Ud'uni. Berdoa langsung kepadaku. Jangan ambil perantara. Berdoa langsung kepadaku. Iya. Berdoa langsung kepadaku. Astajib lakum. Saya akan mengabulkan doa kalian. Maka siapa yang memalingkan doanya kepada selain Allah, berarti tidak paham makna la ilaha illallah. Tidak paham tafsirnya, prakteknya. Iya. Ketika kita benar la ilaha illallah, maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka kita akan menyerahkan ibadah kita, doa kita, rasa takut kita, rasa harapan kita hanya kepada Allah. Tidak dipalingkan kepada siapapun. Ini tafsirnya. Ini prakteknya. Dari makna la ilaha illallah yang kita ucapkan. Dari makna la ilaha illallah yang kita ucapkan. Kalau mau lebih jelas lagi, ya, boleh kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah sepakat para ulama, ya, bahwa ayat itu adalah ayat yang terkait dengan meninggalkan syirik dan harus seluruh amalan kita untuk Allah saja. Itu di surah Al-Anfal ayat 39. Allah katakan begini di awal. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangi mereka sampai tidak ada lagi fitnah. Apa makna fitnah? Fitnah di sini artinya adalah asyirku. Bukan fitnah seorang membicarakan temannya. Bukan, itu tidak boleh diperangi. Jangan sampai kita nanti berdalil dengan ayat ini, ibu-ibu di atas berbicara tentang temannya, langsung kita perangi sebentar kalau turun. Bukan, fitnah di sini bukan fitnah bahasa Indo. Kan ada fitnah bahasa Indo, oh ya dia fitnah saya, itu bahasa kita. Ini bahasa Arab. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangi mereka sampai tidak ada lagi fitnah. Apa makna fitnah? Syirik. Sampai tidak ada lagi syirik. Terus yang saya maukan adalah lanjutannya. Kata Allah, wa yakunad-dinu kulluhu lillah. Dan supaya ad-din semuanya hanya untuk Allah. Apa makna ad-din? Makna ad-din di ayat ini al-amal. Agar seluruh amalan kita itu lillah seluruhnya. Hanya untuk Allah. Jadi ad-din maknanya adalah al-amal, bukan agama. Al-amal, amalan tak, amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan. Kulluhu lillah. Harus semuanya untuk Allah. Itulah makna la ilaha illallah. Kita tidak akan benar la ilaha illallahnya sampai kita menjadikan seluruh amalan kita ini untuk Allah. Tidak berdoa, tidak takut, tidak berharap kepada yang juga mereka berharap dan berdoa kepada Allah. Tidak. Ini tafsir pertama.
Iya, saya rasa apa yang beliau sebutkan di ayat pertama ini sangat bagus. Bahwa makna la ilaha illallah, doanya kita itu hanya untuk Allah. Harapannya kita itu hanya untuk Allah. Rasa takutnya kita itu hanya untuk Allah. Itu tafsir. Iya. Jangan sampai kita hanya mengatakan la ilaha illallah tapi tidak paham penerapannya. Ketika kita masih takut kepada selain Allah, walaupun kita ucapkan la ilaha illallah, maka tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Iya. Ini yang perlu kita perhatikan di ayat pertama. Ayat kedua. Wa qauluhu, dan firman Allah. Wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi. Innani bara'um mimma ta'budun. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Waja'alaha kalimatan baqiyatan fi akibih. La'allahum yarji'un. Ini makna tafsir la ilaha illallah berikutnya. Dan firman Allah, wa'id, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya. Bapaknya yang menjadi sebab dia ada. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, Innani bara'um mimma ta'budun. Sungguh saya berlepas diri daripada apa yang kalian sembah. Karena kaumnya dan bapaknya menyembah patung. Bahkan bapaknya, yaitu Azar, termasuk pembuatnya, pengrajin patung. Iya. Bapaknya. Ingat Ibrahim. Ini contoh. Karena Ibrahim adalah contoh untuk kita. Iya. Karena kita disuruh ikuti milahnya. Ajarannya. Wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumi. Ketika Ibrahim berkata kepada bapak dan kaumnya. Ini kalau kita nanti benar la ilaha illallah. Innani bara'um mimma ta'budun. Sungguh saya berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Ini makna la ilaha. Tidak ada sembahan yang berhak disembah. Ketika kita ucapkan ini, berarti harus kita nyatakan ini. Bara'um mimma ta'budun. Saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Selain Allah. Kalau benar la ilahata, baru setengah. La ilaha. Berarti kita akan berlepas diri dari yang orang sembah selain Allah. Walaupun yang menyembahnya adalah bapak tak. Walaupun yang menyembahnya adalah kebanyakan dari orang kampung tak. Kalau benar la ilaha illallah tak, kita akan bilang begini. Innani bara'un mimma ta'budun. Saya sungguh berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illalladzi fatarani. Ini dia. Illallah. Illalladzi fatarani. Kecuali yang menciptakan saya. Artinya, saya berlepas diri dari semua yang kalian sembah itu. Kecuali pencipta saya. Saya tidak akan berlepas diri darinya. Siapa itu? Yang kita bersyahadat dengannya. Illallah. Kecuali Allah. Fa innahu sayahdin. Karena sungguh dia akan selalu memberi saya petunjuk. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi akibih. Dan dia jadikan kalimat itu tetap di keturunannya. Makanya datang Yakub, Ishak. Iya. Dari jalur Sarah, istrinya. Sebelumnya datang Ismail dari jalur Hajar. Itu keturunannya. Dua keturunan langsung Ibrahim. Mendakwakan la ilaha illallah. Setelah Ishak, di Quran wa min wara'i Ishak Yakub. Setelah Ishak
datang Yakub cucunya. Karena di Ismail putus, Pak. Tidak ada nabi dari jalur Ismail kecuali nanti Nabi Muhammad. Jadi nabi itu yang tidak pernah putus dari jalurnya Ishak. Dari jalurnya Ishak itu selalu nabi keturunannya. Kalau jalurnya Ismail tidak ada kecuali nanti Nabi Muhammad, itu dari jalur Ismail. Iya, tapi putus kenabian. Jadi setelah Ishak, Yakub, satu-satunya anak Ishak, satu-satunya anaknya. Iya, mendakwakan la ilaha illallah. Dari Yakub muncullah 12 anaknya itu yang dikenal dengan Bani Israel. Israel nama lainnya Yakub. Jadi Bani Israel adalah anak-anaknya Yakub. Dia punya 12 anak, di antaranya lah Yusuf dan 11 saudaranya. Iya, dan 11 saudaranya. Pokoknya sampai setelahnya, iya, Nabi Daud, Sulaiman, semua itu dari jalurnya itu. Dari jalurnya. Sampailah kepada Musa, Isa, semua itu Bani Israel. Itu dari keturunannya Ishak, Yakub ke bawah. Iya. Intinya kata Nabi, inna Bani Israel tasusuhumul anbiya. Bani Israel itu dulu dipimpin oleh para nabi. Turun-temurun ada nabinya. Ada nabinya yang memimpinnya. Yang memimpinnya. Semuanya mendakwakan la ilaha illallah. Karena Nabi Ibrahim menjadikan kalimat itu dalam akibah keturunannya. Dalam keturunannya. Iya. Ini adalah makna la ilaha illallah. Apa arti la ilaha illallah di ayat ini? Artinya adalah berlepas diri dari segala sesuatu apapun selain Allah. Dan hanya mengakui Allah saja terkait dengan ibadah. Itu makna tafsir la ilaha illallah. Tidak dikatakan benar la ilaha illallahnya kita sampai kita berlepas diri dari selain Allah. Dan hanya menyatakan peribadatan kita hanya untuk Allah. Kapan hanya diucapkan dengan lisan, tidak berlepas diri dari sembahan selain Allah, maka ini kita belum dikatakan ya benar la ilaha illallahnya. Belum dikatakan benar. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau berkata, fadalla ala anna tauhida la yatim illa bil kufri bima siwallah wal imanu billahi wahdah. Ayat ini menunjukkan bahwa namanya bertauhid itu tidak akan sempurna kecuali kita ingkar dengan apapun selain Allah dan hanya percaya dan beriman kepada Allah saja. Hanya kepada Allah saja. Iya. Ini kata beliau. Dan beliau di sebagian tempat dalam makna ayat ini juga beliau berkata, kama yujadu fi ba'dil buldan al-islamiyah. Di sana ada di sebagian negeri Islam man yusalli wa yuzakki wa yasum. Beliau berbicara kenyataan. Insya Allah Ibnu Utsaimin, ulama masa kini. Iya. Di sana didapati di sebagian negeri Islam ada orang sholat. Wa yuzaki ada orang berzakat. Wa yasum ada orang berpuasa. Wa yahujj ada orang berhaji. Wa ma'adzalika yadhhabuna ilal kubur. Yasjuduna laha wa yarka'un. Fahum kuffar ghairu muwahhidin. Wa la yuqbalu minhum ayu amal. Masya Allah. Iya. Bersamaan dengan itu kata beliau, mereka pergi ke kuburan, sujud di kuburan, ruku di kuburan, mereka itu kafir, bukan bertauhid. Bukan orang yang bertauhid. Tidak diterima dari mereka amalan apapun. Solatnya tidak diterima.
puasanya tidak diterima, zakatnya tidak diterima, hajinya tidak diterima. Iya. Karena kenapa? Memang dia praktekkan makna la ilaha illallah di atas syahadatnya, tapi tidak berlepas diri dari selain Allah. Harus dua itu. Harus dua itu. Iya. Makanya beliau berkata, wa hadza min akhtari ma yakun 'ala syu'ubil islamiyah. Inilah hal yang paling berbahaya di masyarakat Islam. Jika ada orang bersyahadat muslim tapi masih berdoa di kuburan, masih sujud di kuburan, masih ruku di kuburan, ini paling berbahaya. Iya. Li'annal kufra bima siwallahi indahum laisa bisyai. Wa hadza jahlun minhum. Karena ini masalah mereka. Kafir terhadap apa yang selain Allah itu katanya bukanlah sesuatu yang penting di sisi mereka. Ini salah besar. Hadza jahlun minhum. Ini kebodohan dari mereka. Ini kasihan. Masyarakat Islam kasihannya begitu. Iya. Dan beliau singgung sedikit wa tafrid min ulama'ihim. Sebenarnya ini adalah karena kekurangan dari ulama mereka. Karena tidak akan terjadi ini. Iya, kata beliau, li'anal ami la yakhudu illa min alimihim. Kan orang awam kasihan, tidak mengambil kecuali dari ulamanya. Kenapa sebenarnya masih ada orang awam ke kuburan? Karena ada orang dianggap ustadz, dianggap kiai, orang anggap itu adalah gurunya, masih ke sana juga. Bahkan memang mengajak, ayo kita tur. Ini masalah. Ini masalah kata beliau. Orang awam, betul awam. Tapi masalah ini mereka itu ambil dari ulama. Ulama mereka. Iya. Ini kata beliau, wal iyadu billah. Iya. Kita berlindung kepada Allah. Iya. Ini masalah, kata beliau, lakin ba'dun nas wal iyadu billah alim daulah. La alim millah. Beliau singgung masalah ini. Sebagian ulama mereka yang mereka ikuti itu ulama negeri, bukan ulamanya agama. Kita lihat kan orang, kalau kita ajak kepada tauhid, ini tidak cocok dengan Islam Nusantara. Yang bilang begitu kita tahu siapa? Bukan orang awam. Bukan orang awam. Ulama. Jadi sebagian ulama daulah. Ulamanya negeri itu. Bukan ulamanya agama. Ini yang beliau katakan. Walaupun ini agak keras tapi memang kenyataannya begitu. Sebagian orang melihat maslahat. Oh nanti ya orang kita bisa di penjara, kita bisa di. Pokoknya dia berbicara orang. Iya, seperti yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al Fauzan, kadang orang itu ulama ummah. Ulamanya manusia. Kalau Syekh Utsaimin bilang ulamanya negeri. Jadi apa yang disukai oleh penduduk negeri itu yang dia pelihara. Dia tidak mengajak orang kepada yang benarnya. Padahal kalau dia berani sedikit bilang itu salah, kan begitu. Orang semua akan berubah karena orang itu ikut ulama. Iya, ikut ulamanya. Orang semua begitu. Tapi ini masalah. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al Fauzan, sebagian ulama adalah ulama al-ummah. La ulama ul-millah. Ulama manusia, bukan ulamanya agama. Ini masalah. Ulamanya manusia kenapa? Ya pokoknya intinya adalah bagaimana orang ramai. Dia tidak mau ngomong sesuatu yang membuat orang, menurut orang keumuman, tidak suka. Tidak. Ini wal iyadu billah kata Syekh Ibnu Utsaimin. Ini masalahnya kita tentunya. Ya, seharusnya adalah kita semuanya hakikat daripada syahadat kita. Kan kita ini syahadat sama nih. Iya. Apa masalahnya orang-orang yang mendakwakan tauhid hanya beribadah kepada Allah? Kenapa kita tahdir? Kenapa kita peringatkan orang jangan dekat sama mereka, mereka itu Wahabi. Begitu. Iya. Ada apa dengan orang yang berjenggot?
Ada apa dengan orang yang bercelana cingkrang? Kan begitu masalahnya. Ada apa? Tidak ada masalah kecuali karena mereka mengajak orang beribadah kepada Allah, jangan kau pergi ke kuburan. Berdoa di sana. Itu aja masalahnya. Itu aja masalahnya. Karena buktinya mereka tidak masalahkan je orang pakai celana sampai di atas lutut. Iya kan? Kenapa yang di atas mata kaki dipermasalahkan? Iya kan? Mereka tidak permasalahkan je orang cukur jenggot. Padahal mereka tahu jenggot itu pendapatnya, anggaplah pendapatnya sunnah. Kan syariat. Sunnah itu syariat. Iya kan? Iya. Yang menganggapnya sunnah berarti kalau dipotong tidak dosa. Kan begitu Ji. Tapi masalahnya bukan di jenggot. Masalahnya bukan di cingkrang. Bukan. Masalahnya kita katakan yang kamu lakukan itu ke kuburan syirik. Itu masalahnya. Jadi masalah tak bukan seputar jenggot. Bukan sama sekali. Iya. Masalah kita adalah antara mengatakan itu syirik dan tidak. Ketika kita mengatakan syirik, itu yang baru masalah. Dan itu bukan hanya masalah kita sekarang. Itu sudah masalah yang Nabi dapatkan. Kita tinggal istiqomah saja di atas jalannya Nabi. Nabi ketika katakan, La ilaha illallah, tinggalkan sembahan semua selain Allah. Ratakan patung, ratakan kuburan yang dimuliakan. Iya. Patung semuanya dipotong. Dihancurkan. Beliau dikatakan gila karena itu. Dikatakan tukang sihir karena itu. Kan itu masalahnya. Itu adalah masalahnya. Yang sebenarnya pada hakikatnya, kalau memang syahadat kita sama, maka kita akan sama. Karena ayat yang kita baca sama. Ketika syahadat kita benar, bahwa kita akan mengatakan bahwa innani bara'um mimma ta'budun illalladzi fatarani. Sungguh saya berlepas diri dari apapun yang kalian ibadahi. Kalau kita salahkan ini, ada ustadz yang mengatakan tidak boleh kita sujud, ruku, besarkan kuburan. Kita harus beribadah hanya kepada Allah. Kalau kita persalahkan itu, kita akan salahkan Ibrahim. Kita akan permasalahkan Ibrahim. Iya. Yang mengatakan, sungguh saya berlepas diri dari apapun yang kalian sembah, illalladzi fatarani, kecuali yang menciptakan saya, kecuali Allah. Inilah praktek la ilaha illallah dengan melihat pernyataan Nabi Ibrahim. Kalau memang benar syahadat kita, kita akan berlepas diri dari semua sembahan selain Allah. Iya. Itu karena itu lebih berbahaya. Kalau kita tidak berjenggot, kita tidak cingkrang, itu tidak membatalkan keislaman. Walaupun kita tidak merendahkannya, tidak menghinakannya, kan itu syariat, kita wajib ambil. Tapi itu ringan. Itu ringan. Tidak ada di antara kita yang awal dakwanya berjenggot. Kasenai celana tak. Tidak ada. Itu orang antum lakukan sendiri itu. Setelah antum ikut belajar, otomatis itu antum akan berjenggot. Otomatis itu antum akan naikkan celana. Akhwat, otomatis dia akan pakai jilbab. Otomatis. Mungkin ada teman-teman istrinya dulu tidak pakai jilbab. Tapi setelah dia bawa ke pengajian, dia akan pakai sendiri itu. Biar kita tidak suruh. Yang penting sudah mau ke pengajian. Dia pakai sendiri itu. Karena kenapa? Itu semua dibangun di atas syahadat. Semua yang kita lakukan kita bermasalah, itu karena syahadat tak bermasalah. Karena dalam syahadat kita la ilaha illallah, berarti itu pernyataan bahwa yang saya ikuti itu hanya Allah saja. Muhammad Rasulullah itu potongan kedua. Berarti kalau Muhammad Rasulullah berarti yang dia bawa yang saya ikuti. Karena yang lainnya bukan Rasulnya Allah.
Itu kan begitu jadinya nanti. Inilah maknanya. Ini ayat kedua. Ayat ketiga. Kata beliau, rahimahullah, wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala. Ittaqadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Ini ayat terus terang menakutkan ini. Ittaqadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka menjadikan ulama mereka, ahli ibadah mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan Al-Masih, anaknya Maryam, juga mereka menjadikan Tuhan selain Allah. Ini ayat ada sebab turunnya supaya kita lebih paham. Ketika turun ayat ini, ada pertanyaan dari sahabat yang mulia Adi ibn Hatim, yang mana beliau sebelumnya adalah ahli kitab. Tatkala beliau datang masuk Islam, dia masuk kepada Rasulullah. Masuk ke Rasulullah, kebetulan Rasulullah lagi membaca ayat tadi. Mereka menjadikan ulama mereka, ini berbicara tentang ahli kitab. Mereka menjadikan ulama mereka ahbar, ulamanya Yahudi. Waruhbanahum, rohib-rohib mereka, ahli ibadahnya Nasoro. Ahli ibadahnya Nasoro. Mereka menjadikannya Tuhan-Tuhan selain Allah. Ketika mendengar ayat itu, Adi berkata kepada Rasulullah, Adi bin Hatim, innahum lam ya'buduhum. Kan menurut pendapatnya Adi bin Hatim, menjadikan sembahan itu kan kalau diibadahi, kan begitu. Maka dia bantah. Mereka tidak menyembahnya. Mereka tidak menyembahnya. Kenapa ayat ini mengatakan bahwa mereka menyembah ulamanya? Menyembah ahli ibadahnya? Mereka tidak sembah. Ini kenyataan di mereka yang didapati oleh siapa? Sahabat Adi bin Hatim. Mereka tidak sembah ulamanya. Mereka tidak sembah ahli ibadah mereka yang berada di biara-biaranya. Tidak. Itu yang dia katakan kepada Rasulullah. Apa kata Nabi? Inilah yang membuat kita nanti paham makna la ilaha illallah yang benar. Qala, kata Nabi, innahum harramu alaihimul halal wa halalu lahumul haram fattaba'uhum. Sesungguhnya mereka, ulamanya tadi, ahli ibadahnya tadi, mengharamkan kepada mereka yang halal. Atau menghalalkan kepada mereka yang haram. Ulamanya bilang, ini halal, padahal haram. Ulamanya bilang, ini haram, padahal halal. Fattaba'uhum, mereka pun mengikutinya. Ikut perkataan alimnya. Pokoknya tidak lihat lagi syariat. Tidak lihat lagi kitab yang diturunkan kepada mereka. Pokoknya kalau ulamanya bilang halal, halal. Ulamanya bilang haram, haram. Padahal tidak sesuai dengan itu. Yang penting ulamanya. Langsung mereka ikuti. Kata Nabi, fadzalika ibadatuhum iyah. Itulah bentuk penghambaan kepada ulama. Hati-hati kita. Ternyata itu bentuk penghambaan. Orang yang benar makna la ilaha illallahnya, dia tidak serta-merta saya bilang haram, langsung kita ikuti. Enggak. Harus ditahu kenapa saya haramkan. Kapan kita langsung ikut? Pokoknya yang saya bilang tunduk kok. Tidak boleh kok bantah. Oh itu bahaya. Kan ada orang begitu di sana. Kalau sudah, pokoknya ulama, kiai itu,
Ndak pernah salam itu. Pokoknya seperti Nabi. Ndak boleh. Makanya kebiasaan kita itu, kita lihat saja ulama sunnah, pasti dia sebutkan dalil. Pasti ada dasar. Kalau dia tidak sebutkan dalil, misalnya karena kadang itu masalah fatwa banyak orang. Kadang seperti Syekh Shalih Al-Fauzan, kadang hanya bilang boleh, tidak boleh. Tidak sebutkan dalil karena banyak antri. Banyak orang. Tapi kalau kita mencari tahu apa dalilnya itu tidak boleh. Ada. Ada. Karena bahaya ini. Kita menghalalkan apa yang dihalalkan oleh ulama padahal syariat haramkan. Atau kita haramkan apa yang diharamkan ulama padahal syariat halalkan. Hati-hati. Itulah dibilang menyembah ulama. Itulah menyembah ulama. Di sini berarti makna la ilaha illallah adalah termasuk dalam pengharaman dan penghalalan. Ketika kita katakan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, termasuk dalam masalah tidak ada pengharaman kecuali yang diharamkan oleh Allah. Tidak ada yang halal kecuali yang dihalalkan oleh Allah. Itu ternyata prakteknya. Itu prakteknya. Iya. Ini Masya Allah sangat bagus sekali ini. Karena ini lebih ternyata dari yang kita pikirkan. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau berkata terkait dengan ayat ini, idan kalau begitu, fatafsirut tauhid aidon bila ilaha illallah, maka tafsir tauhid juga dengan la ilaha illallah, yastalzimu an takuna ta'atuka lillahi wahdah. Mengharuskan berarti ketaatanmu itu harus hanya untuk Allah saja berarti. Kita tidak taat ulama. Bukan. Harus Allah saja yang kita taati. Itu kata Syekh Ibnu Utsaimin. Iya. Walihada, ala ragmi min ta'kidin nabi li ta'ati wulatil umur. Oleh karena itu contoh prakteknya. Padahal Nabi telah menguatkan wajibnya kita taati pemerintah. Qala, tapi beliau tetap bilang, innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan kepada selain Allah itu pada yang ma'ruf saja. Kalau maksiat, tidak. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk kalau itu akan bermaksiat kepada Allah. Artinya ini Allah bilang tidak boleh. Kemudian selain Allah bilang boleh. Siapa yang kita taati? Disitulah nanti diuji la ilaha illallah. Ketika kita memilih Allah, betul berarti. La ilaha illallahnya kita. Tapi ketika kita memilih selain Allah, padahal kita akan durhaka kepada Allah, masalah berarti la ilaha illallahnya. Inilah tafsirnya. Ini prakteknya. Inilah prakteknya. Ini dipraktekkan oleh orang-orang terdahulu. Kalau kita mau perlebar sebenarnya. Contoh sederhana saja, tukang sihirnya Fir'aun. Ketika Fir'aun menuduh Nabi Musa, yang waktu dia pulang dari Madian kan diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Di antara ayat mukjizatnya adalah tongkatnya itu bisa menjadi ular betulan. Tongkatnya Nabi Musa. Bisa menjadi ular benaran. Bukan ular karena sihir. Tapi ketika Nabi Musa memperlihatkan itu, Fir'aun mengatakan itu hanya sihirmu. Maka dia ingin melawan menurut sangkaannya. Nabi Musa dengan sihir juga. Maka dia kumpulkanlah seluruh tukang sihir yang terkemuka di masanya. Untuk melawan Musa. Dan Nabi Musa mau menerima tantangan itu. Karena dia yakin ini bukan sihir, ini betulan. Maka mereka berkumpullah waktu itu disebutkan di waktu duha. Tukang sihirnya Fir'aun duluan yang melempar tali-tali mereka. Jadi ular, tapi dihayalkan kepada orang yang melihat. Tukang sihirnya tahu itu hanya tali. Tapi orang-orang yang melihat takut.
Karena mereka lihat seperti ular betulan. Setelah itu Allah perintahkan Nabi Musa untuk lempar tongkatnya. Dilempar tongkatnya jadi ular betulan. Dia makan semua tadi ular-ular itu. Akhirnya tukang sihirnya menyatakan dia tahu. Ini bukan sihir ini ular betulan. Langsung dia sujud beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Maka Fir'aun singkat ceritanya mengatakan, kalian beriman sebelum saya suruh? Wah, ini pembesar kalian ini. Malah dia, itulah keimanan. Ini pembesarmu berarti ini. Yang ajarkan kalian sihir, malah dia tuduh balik. Nabi Musa jadi pengajar sihir. Tidak terima dia. Dia ancam kepada tukang sihir tadi. Saya akan membunuh kalian, menyalib kalian, memotong-motong kalian. Tukang sihirnya bilang, kami tidak peduli dengan apa yang kamu ancamkan. Ini hanya kehidupan dunia yang sementara. Lihat, dipotong tidak masalah. Itulah orang, dia tidak pedulikan ancamannya Fir'aun. Karena sudah benar syahadatnya. Kan begitu. Lihat juga mungkin juga akan lewat bersama kita nanti. Seorang yang lewat di kampung, 2 orang tak? Lewat di sebuah kampung yang suruh kurban itu. Mungkin kita sering dengar itu. 1 orang, ada kampung tidak boleh lewat kecuali harus berkorban. 1 orang disuruh berkorban, tidak punya apa-apa saya ini. Walaupun lalat, dia korbanlah lalat, dikasih lewat, masuk neraka. 1 orang bilang, tidak ada saya punya apapun. Dia bilang, korbankan walaupun lalat seperti itu temanmu. Dia bilang, ya, saya tidak akan berkorban untuk selain Allah. Sesuatu apapun. Akhirnya dia dipotong. Lihat makna la ilaha illallahnya benar. Masuk surga. Karena seekor lalat. Satunya masuk surga karena masuk neraka karena juga apa? Lalat. Jadi seorang itu tidak mungkin menghalalkan sesuatu yang haram karena selain Allah, walaupun dia akan berkorban nyawa. Itulah la ilaha illallah tafsirnya. Itu tafsirnya la ilaha illallah. Iya, tidak mungkin kita, walaupun lalat, kalau ada orang menyuruh kita berkorban lalat untuk selain Allah, kalau kita benar la ilaha illallahnya, maka kita tidak mungkin taat kepada makhluk kalau itu bermaksiat kepada Allah. Ini tafsir. Ini adalah tafsirnya dari ayat yang ketiga ini. Masih ada 1 ayat dan 1 hadits. Kita akhirkan di pertemuan pekan depan insyaallah. Alhamdulillah. Kita adzan dulu. Di sini ada pertanyaan. Afan Ustadz, bagaimana kalau meminta doa dari orang tua atau teman? Apakah termasuk dari orang yang berdoa melalui perantara? Apakah boleh seperti ini? Itu beda ya. Berdoa meminta. Ya, berdoa kepada selain Allah tidak boleh. Tapi meminta didoakan oleh orang yang hidup dan mampu, boleh. Iya, walaupun kalau kita doa sendiri lebih bagus. Kalau kita berdoa sendiri lebih bagus. Seperti Nabi, waktu para sahabat meminta didoakan supaya hujan turun. Waktu musim kemarau panjang di masa Nabi. Nabi berkata kepada mereka, langsung saja kalian berdoa kepada Allah. Kan Allah berkata, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata berdoa kepadaku, saya akan mengabulkan. Maka Nabi bilang dulu, kalian doa langsung saja. Tapi kan itu beliau adalah pemimpin, maka beliau keluar ke lapangan dan berdoa kepada Allah. Jadi bukan berdoa kepada Nabi, tapi mereka meminta supaya Nabi berdoa. Itu perhatikan bahasa-bahasa yang sahabat. Iya, datang seorang perempuan kepada Nabi SAW, menceritakan bahwa dia sakit. Lihat ucapannya. Ya Rasulullah, ud'ullah li. Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah untukku. Jadi perhatikan bahasanya. Beda orang-orang sekarang. Kadang saya berdoa kepadamu atau doakan saya. Enggak.
Iya, enggak. Bahasa sahabat. Lihat hati-hatinya mereka. Berdoalah kepada Allah untukku. Jadi mereka enggak berdoa, meminta doa kepada Rasulullah, atau berdoa kepada Rasulullah, enggak. Tapi mereka bilang ke Rasulullah, berdoalah kepada Allah untukku. Untukku. Ini bahasa. Dan itu waktu Nabi hidup. Ketika Nabi meninggal, tidak ada seorang pun dari sahabat yang pergi ke kuburan Nabi mengatakan, Rasulullah berdoalah kepada Allah untukku. Tidak ada sama sekali. Ini waktu hidup. Maka dari sini kita ambil pendalilan bahwa meminta didoakan oleh orang yang mampu dan hidup boleh. Adapun berdoa kepada orang meninggal supaya dia doakan kita kepada Allah, ini yang tidak boleh. Ini syirik, meminta kepada kuburan. Meminta kepada kuburan. Jadi hal tadi itu boleh. Iya, wallahualam. Walaupun kalau kita berdoa sendiri lebih bagus. Lebih bagus. Sini Ustaz izin bertanya, tanggal 9 dan 10 Muharram bertepatan dengan acara keluarga, resepsi sepupu. Manakah yang harus saya kerjakan, Ustaz? Apakah saya berpuasa Tasu'a dan Asyura atau hadir di acaranya sepupu, Ustaz? Hadir dan berpuasa. Kan hadir itu tidak harus makan. Kenapa kita tegang sekali begini? Iya kan? Kita hadir ke sana, kan kita diundang untuk acara, bukan undang makan. Iya kan? Iya, kita hadir saja di acara sepupu kita dan di sana kita tidak makan. Jadi kita lakukan kewajiban menghadiri undangan sekaligus melakukan puasa sunnah. Jadi bisa dikompromikan. Beda kalau undangannya adalah undangan makan. Kan ada namanya undangan makan. Nah, berarti memang kita diundang makan. Wajib kita makan karena diundang makan. Tapi kalau diundang acara pernikahan, kan cuman pergi mengucapkan apa? Memberikan selamat, mendoakannya. Bukan pergi makan. Jadi kalau tidak ada makanannya di sana, tidak usah dicela-cela. Kan kita tidak diundang makan. Iya, kadang kita pergi ke sana, jeleknya makanannya. Kan diundang kita pergi. Memberikan doa kepada saudara. Makan itu tambahan. Makan itu adalah tambahan. Kata Nabi, aulim walau bisa. Iya, rayakan walaupun dengan seekor kambing. Itu maksudnya anjuran untuk kalau buat acara ya potong walaupun seekor kambing. Iya, itu sunnahnya begitu. Sunnahnya. Jadi kalau kita tidak makan tidak ada masalah. Yang penting kita hadir, ya, menjawab undangan itu kewajiban. Wallahualam. Ustaz, saya punya ayah tiri, namun sangat jarang memberi nafkah untuk ibu saya. Bahkan kerjanya hanya makan dan tidur. Iya. Sedangkan ibu saya sudah berusia 47. Bolehkah saya menyuruh ibu saya bercerai, Ustaz? Iya. Jika itu sebenarnya masalahnya ibu dan bapak kita ya. Jika itu misalnya nanti akan ada doror terhadap ibu kita, iya, boleh. Tapi kalau tidak ada doror, ibu kita tetap bahagia, hidup bersamanya, iya, itu kekurangan ayah tiri kita karena tidak menunaikan hak ibu, yaitu dengan menafkahinya. Kekurangan. Kekurangan. Itu dosa buat dia. Itu dosa, dia yang berdosa. Tapi selama ibu tak berbahagia dengan itu, dia punya suami lebih baik. Punya suami yang makan dan tidur saja lebih baik daripada tidak punya, kan begitu. Iya enggak? Lebih baik. Karena kalau dia tidak punya suami, banyak lagi nanti yang akan mengganggunya karena dia tidak ada suaminya. Kan begitu. Pokoknya lebih baik punya suami daripada dia tidak punya suami. Jadi selama tidak ada bahaya bagi ibu kita, kenapa kita suruh cerai?
Kalau ayah tiri tidak memberikan nafkah, kita sebagai anak berikan nafkah ibu. Berikan nafkah ibu kita. Enggak usah pedulikan ayah tidak kasih nafkahnya. Oleh karena itu datang seorang lelaki kepada Nabi. Bertanya, man ahakun nasi bibirri? Siapa orang yang paling berhak dari manusia ini akan kebaikanku? Anak ini bertanya. Kata Nabi, ummuk, ibumu lah. Ibumu. Jadi memang ibumu paling berhak kamu nafkahi. Kamu kasih makan, kamu kasih minum, ibumu. Iya, jadi kalau ayah tiri tadi tidak, kamu saja. Kamu saja. Jangan suruh ibu ceraikan. Kecuali itu tadi. Ini berbahaya bagi ibu kita. Berbahaya bagi ibu kita baru boleh. Baru boleh. Wallahualam. Izin bertanya Ustadz, apakah boleh seorang guru wanita memeluk anak laki-laki kelas 1 SD setiap hari saat masuk kelas dan saat mau pulang? Kelas 1 SD ya? Usia berapa itu? Usia 1 SD? Berapa Haji Syam? 6. Kalau 6, enggak masalah lah. Kalau 7, jangan. Karena dia kalau sudah 7 sudah bisa bedakan. Mana yang cantik, mana yang tidak cantik. Mana yang empuk, mana yang tidak empuk. Sudah bisa. Iya, sudah bisa bedakan. Karena sudah kalau 7 ke atas sudah usia tamyiz. Sudah usia tamyiz. Dia sudah bisa bedakan. Makanya jangan dibiasakan. Jangan dibiasakan. Iya, wallahualam. Karena nanti bahaya juga. Bisa dia ceritakan kepada bapak. Kalau sudah usia tamyiz itu. Sudah usia tamyiz, dia sudah bisa bercerita. Iya. Sudah bisa bercerita. Itu yang harus kita hati-hati. Makanya kalau anak sudah usia 7 tahun ke atas, jangan gabung di akhwat. Bahaya. Ya banyak sekali cerita-cerita. Maksudnya kadang saya ada teman ustadz dia bilang, ada teman ustadz tanya, kenapa anak tak dibawa ke sini tidak sama ibunya saja? Ustadz itu bilang, dia pernah gabung ke sana, dia bilang, ternyata ada lebih mancung ibuku. Dia sudah bisa bercerita ke bapaknya, ada akhwat tadi mancungnya. Akhirnya kalau bapaknya kurang takwa, yang mana? Itu kan masalah. Akhirnya anaknya itu polos cerita kan begitu. Jadi hati-hati saja. Jadi kalau anak mulai sudah usia tamyiz, jangan kasih masuk. Kasih masuk saja jangan. Apalagi kita peluk. Ini bahaya. Ini bahaya. Jadi mulai bukan karena dia sudah kena hukum syariat. Belum. Anak laki-laki, ya usia sebelum balik, belum kena hukum dosa. Bukan. Ya itu untuk menutup saja. Menutup. Memang dia tidak kena tapi dia kadang cerita ke orang. Cerita ke ayahnya, cerita ke ibunya, itu kan masalah. Iya, makanya kalau saya tidak, wallahualam tidak sarankan kalau sudah usia tamyiz. Ini sudah mulai berbahaya. Iya, walaupun dia tidak ada, belum. Terus terang, dia belum berlaku hukum dosa jabat tangan dengan bukan mahram. Belum berlaku. Belum usia balik. Belum usia balik, tapi kita didik dia. Kita didik dia supaya tidak melakukan pelanggaran. Waktu Nabi pernah bonceng Ibnu Abbas, datang seorang perempuan yang berasal dari Yaman, diceritakan dia cantik. Bertanya kepada Nabi, Nabi jawab pertanyaannya. Tapi ada Ibnu Abbas seorang masih anak-anak, belum usia balik. Bahwa dia melihatnya terus karena sudah tamyiz. Dia lihat terus. Maka Nabi tengokkan kepalanya. Padahal belum dosa, belum usia tamyiz. Tapi Nabi mendidiknya. Walaupun kamu anak kecil, tidak boleh kamu melihat perempuan seperti itu. Iya, ini namanya pengajaran terhadap anak-anak. Pengajaran terhadap anak-anak. Wallahualam. Nanti bahaya ini. Setiap ketemu guru nanti dia minta peluk.
Iya, karena kita ajarkan. Wallahualam. Sini ada pertanyaan berikutnya lagi, tentang hukum safar. Safar tanpa mahram adalah haram. Tapi ada pendapat yang juga mengatakan bahwa safar tanpa mahram boleh. Asal ada thiqah, wanita yang dipercayai. Masya Allah. Siapa yang punya pendapat itu? Iya, itu pendapat lemah sekali. Menyelisih dalil. Iya, menyelisih dalil. Karena Nabi, memang ada yang berpendapat. Kalau kita tidak pungkiri. Ada yang berpendapat bahwa kalau ada perempuan yang terpercaya menemaninya, boleh. Tapi pendapat ini sangat lemah sekali. Kenapa? Karena menyelisih dalil. Nabi jelas mengatakan, la tusafiril mar'ah illa wa ma'aha du mahrumin laha. Tidak boleh seorang perempuan safar. Bahkan di hadis lain, tidak boleh seorang perempuan beriman kepada Allah dan hari akhirat safar. Kecuali bersamanya mahramnya. Tidak ada di situ ucapan kecuali aman. Tidak ada pengecualian. Kecuali ada yang temani. Kalau begitu, banyak orang nanti safar. Tanpa mahram dengan dalil, sama aja teman-temanku abi. Ikan begitu. Tidak, ini adalah perintah ta'abudiyah. Walaupun aman, kita beribadah kepada Allah safar dengan mahram. Safar dengan mahram. Wallahualam. Di sini saya setiap menghadiri taklim, saya selalu memilih duduk bersendiri di belakang daripada berbaur dengan kelompok-kelompok akhwat. Wah, berarti banyak kelompok ya. Meskipun di antara mereka ada teman-teman yang saya kenali. Apakah ini termasuk sifat sombong dan perlu diubah? Ustadz, mohon nasihatnya. Iya. Pertama, kita tetap katakan kepadanya dulu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mu'min, iya, apa lafaz haditsnya itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadits terkait dengan ini bahwa kita, iya, bergabung dan bersabar atas gangguannya mukmin yang lain lebih bagus. Apa lafaz pastinya itu? Masya Allah. Ya, pernah dapat hadis itu bagus kita. Iya. Pahami bahwa kita sebenarnya lebih bagus bergabung dengan yang lain daripada kita tidak bergabung. Baik, ini dia. Ada hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan selainnya. Ini hadits kata Nabi, al-muslim idza kana yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal muslimil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Masya Allah. Seorang muslim yang bergaul dengan orang dan bersabar atas gangguannya, ini isyarat. Sebaik apapun teman kita, pasti ada gangguannya. Biar ustadz. Ustadz juga manusia, bukan malaikat yang turun dari langit. Iya. Biar ustadz. Iya. Lihat misalnya ini, kalau kita tidak bersabar, pergi maki. Iya. Sembarang saya ngomong tanpa memikirkan perasaan tak, kadang kan, ustadz, keterlaluan saya yang dikasih kita begitu. Iya. Biar ustadz. Makanya Nabi ingatkan saja. Seorang muslim yang bergaul dengan orang, bersabar atas gangguan mereka, khairun. Lebih baik. Lebih baik. Minal muslimin ladzi la yukhalitun nas wala yasbir ala adahum. Lebih baik daripada muslim yang tidak bergaul, tidak gabung. Yang bersendiri, yang tidak bersabar atas gangguan mereka.
Ini isyarat, ini nasihatnya Nabi. Bahwa kita bergabung. Walaupun misalnya anggaplah akhwat di atas semuanya bercerita. Tidaklah bertetangga kecuali, woi lihat di sana tasnya kau. Kan akhwat itu sembarang dia cerita. Tasnya orang lah, bulu matanya orang lah. Pokoknya yang penting ada bahan. Yang penting ada bahan. Sembarang dia cerita masalah banyak sekali. Iya. Tapi walaupun dia akan bercerita begitu, dia kadang bercerita, saya ngomong di bawah ini, setengah mati memikirkan materi dari rumah, persiapan dari asar sampai maghrib. Dia di atas tetap cerita. Tapi tidak masalah. Iya kan? Saya datang ke sini bergaul, melihat muka-muka ikhwah, menerima curhat, ternyata ada tawa yang suka dengan si fulan, mau melamar tapi tidak ada perantara, tidak masalah. Itu lebih bagus daripada saya tinggal di rumah. Itu yang saya yakini. Lebih bagus kayak saya bergaul, saya datang walaupun akhwat ribut, tidak masalah. Tidak masalah karena itu lebih baik daripada saya tinggal di rumah tanpa berbuat apapun. Tanpa berbuat apapun. Sama juga kita. Jangan sampai gara-gara teman tak, kita tidak mau bergaul. Gara-gara akhlaknya misalnya. Kita tetap lebih baik kalau tetap mau gabung. Tetap mau gabung. Memang alhamdulillah syariat kita ini juga mensyariatkan untuk uzlah. Untuk menyendiri. Seperti Ashabul Kahfi. Kenapa disebutkan di Quran? Itu kan dia melakukan uzlah. Dia meninggalkan orang kampungnya. Pergi ke gua. Kenapa? Kalau manusia semuanya sudah rusak. Boleh kita beruzlah. Tapi kalau orang alhamdulillah masih teman-teman taklim ji. Lebih bagus kita rapat, duduk sama-sama. Iya, daripada kita bersendiri. Itu lebih bagus. Tapi ini terkait dengan ini pertanyaan. Misalnya, kalau kita bergabung saat taklim, membuat kita tidak konsen mendengar taklim, tidak apa-apa. Kan itu sudah ada doror namanya. Sudah ada doror. Tapi sebentar, kalau tidak taklim, gabung makin lagi. Kan sudah hilang dorornya. Jangan sampai kita menyendiri terus. Iya kan? Sampai pulang tidak ada salam. Iya, nanti orang bilang, apa mami itu? Kan begitu. Ya, pokoknya hilang ilahnya, hilang sebabnya, gabung sama orang. Gabung sama orang. Pokoknya intinya adalah ini, saat saya dapat hadits ini, Masya Allah. Ternyata kita bergaul. Ya itu yang saya juga praktekkan. Kadang sama santri kita beda di atas meja sama di bawah meja, kita marah-marah. Tapi sebentar kita main sama-sama, main bola sama-sama, makan di nampan sama-sama. Karena itu lebih utama daripada kita menyendiri. Gara-gara kita ustadz harus piringnya khusus. Itu kan masalah. Iya, lebih baik yang bergaul daripada yang tidak bergaul. Daripada yang tidak bergaul. Ini hadits. Ini adalah hadits dari Nabi SAW. Tentunya sebagai nasihat untuk kita semuanya. Bahwa kita bergaul, bergabung dengan orang lebih bagus. Lebih bagus daripada kita menyendiri. Wallahualam. Sini pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum tentang orang tua yang sudah ngaji mengikuti keinginan anaknya? Orang tua yang sudah ngaji mengikuti keinginan anaknya untuk hadiri berbagai acara dalam walimah seperti siraman, berzanji, dan ritual lainnya dengan dalil tidak mau mengecewakan sang anak. Bukankah tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah? Ini orang tua ya, biasanya anak. Tapi ini kita, enggak, seharusnya kalau kita orang tua kan pemimpin. Selama belum menikah, kita pemimpinnya. Seharusnya kita yang katakan kepada, misalnya kita punya anak perempuan. Kita yang katakan kepada anak perempuan yang datang melamar. Saya mau terima kamu nak, tapi tidak ada acara macam-macam itu di sini. Tidak ada siraman, tidak ada. Nanti kalau kau mau siram sudah akad. Terserah kau mau siram berapa kali. Iya. Tidak ada. Kita pemimpin. Yang masalah itu kalau kita sebagai anak, orang tua tak awam. Kita sudah nasihati, tapi dia tetap mau begitu. Sudah lakukan saja daripada kita tidak menikah.
Iya kan? Gara-gara masalah siraman kita tidak mau menikah. Tidak mau guys, sudahlah gak usah kau nikah. Ya itu kan masalah. Nikah saja, ikuti saja itu dengan hati mengingkari, nikah tak sah. Walaupun terjadi berzanji. Itu kalau kita anak. Tapi kalau kita orang tua, tidak boleh kita lakukan itu. Karena kita pemimpin selama dia belum menikah. Nanti kalau sudah akad, baru dia dipimpin oleh orang lain atau menjadi pemimpin sendiri. Iya, tapi selama kita orang tuanya, kita pemimpin, kita atur. Kita boleh meniadakan itu, acara-acara yang seperti itu, wallahualam. Di sini, apa Ustadz, saya ingin bertanya, apakah saya berdosa ketika pergi kajian hanya izin sama ibu saya saja, dikarenakan ayah saya melarang pergi ke kajian? Iya. Apa ini? Ditanya dan mana saya selalu bilang ada lembur pekerjaan. Mohon nasihatnya Ustadz. Iya. Kita sebenarnya kasih tahu saja ayahnya. Atau kasih tahu saja ibunya, kasih tahu ayah. Kasih tahu ayah. Karena sekeras apapun ayah itu dengan istrinya akan lembek. Akan lembek. Iya. Itu sudah banyak ya yang dibuktikan. Jadi kita memang kalau ayah ndak izinkan langsung, boleh kita langsung ngomong ke ibu, tolong kasih tahu ayah saya pengajian. Saya pengajian. Kasih tahu saja daripada kita berbohong lembur padahal kita ndak lembur, itu kan masalah lagi. Nanti ndak berkah pengajian karena kita bohong. Ya sampai kapan kita mau berbohong begitu? Lebih baik terus terang bilang pengajian walaupun dimarahin ndak masalah. Enggak usah didengar, kalau dimarahi iyakan saja. Maaf Pak. Begitu. Kalau izin, kita kasih tahu ibu, tolong kasih tahu ayah saya pengajian. Bilang begitu saja. Karena itu tadi saya bilang biasanya juga ayah akan ikut sama ibu. Ikut sama ibu. Karena perempuan itu lemah tapi kuat. Tapi kuat. Iya. Jangankan ustadz. Jangankan orang biasa. Ustadz bahkan syekh. Iya kan? Syekh. Iya. Kejadian di Imam Abdul Razak As-Sun'ani, ahli hadits besar. Mungkin tidak ada sekarang seperti itu. Iya, dia pernah marah sama muridnya dan tidak mau ajar. Tidak mau dia mengajar, dia bersumpah tidak mau saya ajar ini orang-orang karena tidak sesuai dengan syarat. Ada pelanggaran yang mereka lakukan sehingga Imam Abdul Razak memutuskan lebih baik duduk di rumah daripada mengajar mereka ini. Iya. Oh mereka para murid meminta maaf yang sudah dari jauh, dari Basra, dari Kufah. Datang ke imam, di Yaman dia. Iya. Tidak mau. Pokoknya mereka minta orang-orang terpandang yang dihormati oleh Abdul Razak As-Sun'ani. Tidak ada yang lolos. Pokoknya tetap tidak mau. Ada seorang muridnya yang pintar. Dia pergi ke istrinya imam. Dia bilang, tolong suruh imam ajar kami butuh ilmunya. Lewat istrinya. Wah, keluar mengajar. Ini masalah. Maka muridnya bertanya, imam, kenapa kami sudah menempuh berbagai macam sebab. Bahkan orang-orang yang kau pandang memang di dekatnya. Orang yang dianggap memberikan syafaat tapi tidak ada yang terima. Tapi kenapa ini lewat jalur istrimu langsung engkau luluh dan mau keluar mengajar? Dia bilang kalian semua ya datang meminta syafaat kepada orang yang datang pakai baju. Adapun si fulan ini datang kepada orang yang dia minta bantuannya, dia datang kepada saya tidak pakai baju. Ya sudahlah. Itulah perempuan. Itu perempuan. Seorang Imam Abdul Razak berubah karena dia mau mengajar. Karena kenapa? Gara-gara datang suruh keluar mengajar, enggak pakai baju. Bayangkan begitu. Iya. Itu menunjukkan bahwa kita kasih tahu saja ibu tak. Nanti kan gampang dia. Baku atur berdua aja itu. Kalau bapaknya marah gara-gara itu kan ibu tinggal. Ya kita pahamilah itu. Iya. Itu yang kasus.
Itu kejadian di zaman dulu. Bahwa kalau memang kita tidak bisa lewat jalur bapak, dia akan marah-marah. Lewat ibu saja sebagai wakil yang memintakan izin. Memintakan izin. Wallahualam. Alhamdulillah kita cukupkan dulu. Ya, nanti terlalu panjang. Mohon maaf atas banyak kekurangan. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.